Saudara, sejak awal hilang di awal Desember tahun lalu, redaksi Liputan 6 SCTV ikut mengawal kasus Malika agar bocah 6 tahun ini bisa ditemukan. Saat ini Malika masih dirawat di RS Polri, sementara terduga penculik diperiksa di Polres Jakarta Pusat. Ada rekan-rekan kami, Riga di RS Polri dan Adit di Mapolres Jakarta Pusat. Kita menuju ke Mapolres Jakarta Pusat terlebih dahulu. Ada Adit di sana bersama Kapolres Jakarta Pusat. Adit, silakan, apa saja temuan dari polisi sejauh ini? Baik Nabil dan juga saudara, hingga saat ini pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat telah berhasil mengamankan salah seorang pelaku penculikan di mana diketahui telah menculik seorang gadis kecil yang berusia 6 tahun yang dikabarkan sudah hilang sejak tanggal 7 Desember 2022 yang lalu. Dan memang pada saat penangkapan pihak kepolisian telah menemukan Malika di dalam gerobak sampah bersama dengan pelaku, di mana pelaku bersama dengan Malika tengah melakukan atau mencari barang-barang bekas dan kumpulan bekas di sekitaran kawasan Tangerang Selatan. Dan sementara itu untuk mengetahui proses hukum dan daripada pelaku pada saat ini, kita sudah bergabung dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak boleh jelaskan terkait dengan proses pemeriksaan pada hari ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, terima kasih. Jadi sejak semalam tim berhasil mengamankan terduga pelaku bersama korban, tepatnya di Cipadu. Saat ini langkah yang dilakukan adalah untuk korban sendiri kita bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan baik fisik maupun psikis, termasuk juga terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk kita kembangkan ataupun kita dalami terkait motif pelaku membawa korban M. Baik Bapak, sejauh ini kan kita ketahui bahwa Malika atau korban sudah menghilang selama 26 hari dan ditemukan sedang mengumpulkan barang bekas dengan pelaku. Nah, kira-kira motif apa sih yang paling mendekati, yang dianggap mendekati dari peristiwa ini Pak? Kira-kira Itu yang masih kami dalami ya. Kami dalami karena keterangan semalam pun yang bersangkutan ataupun terduga pelaku masih berbelit-belit ya, mengatakan dengan berbagai alibi dan lain sebagainya. Tentunya kita terus intens melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Termasuk juga hari ini tim psikologi akan mengunjungi korban M untuk dilakukan pemantauan sekaligus mengajak dialog yang bersangkutan, karena ini kan untuk anak-anak ada perlakuan khusus ya. Bapak, ini kan tadi saya bilang proses pencarian atau hilangnya Malika itu udah selama 26 hari Pak. Kira-kira memang ada kendala apa, ada kesulitan dari pihak kepolisian untuk menelusuri, untuk menemukan Malika pada saat itu? Faktor utama dari pengungkapan kasus ini adalah identifikasi terduga pelaku. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa kami terkendala dengan laporan dari keluarga korban ya, yang memang menyampaikan bahwa anaknya belum kembali. Nah, kemudian setelah itu beberapa hari kemudian kita sama-sama menyaksikan ataupun mendapatkan potongan CCTV yang menggambarkan bahwa ternyata korban M dibawa oleh seseorang dengan menggunakan bajai dengan tampilan gambar yang memang sulit sekali kita untuk menerbak identitas ciri dari terduga pelaku. Termasuk juga keterangan-keterangan para saksi yang kami himpun, kami dapatkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang tua korban mengenal terduga pelaku dengan nama Yudi. Kemudian dari lingkungan pengumpul barang bekas mengenal dengan sebutan Herman. Dan terakhir di lingkungan keluarga dikenal dengan nama Jeki. Nah, alhamdulillah kita juga menemukan petunjuk lain, yakni terduga pelaku pernah diamankan di RW 5 Pademangan. Nah, di sanalah kita baru bisa membuka sedikit titik terang terkait identitas yang sesungguhnya, sehingga kita bisa sampaikan kepada masyarakat inilah identitas ataupun ciri-ciri dari terduga pelaku. Baik Bapak, terakhir Pak, mungkin bisa dijelaskan Bapak, benarkah pelaku ini bagian dari pelaku pencabulan juga atau residivis pencabulan juga? Untuk terduga pelaku betul di tahun 2014 divonis selama 7 tahun
terkait dengan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan diperkirakan baru saja selesai menjalani hukuman di tahun 2021. Terima kasih banyak Pak Kapolres atas informasinya. Nanti kita akan kembali lanjut informasinya. Oke, terima kasih. Baik, saudara, memang Nabil dan juga saudara, hingga saat ini memang pihak kepolisian masih terus menelusuri dan mengetahui motif dari kasus penculikan yang terjadi pada gadis cilik yang di kawasan Gunung Sahari, Sawah Besar. Demikian dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Adit atas informasinya, dan saudara, kita akan melihat bagaimana dengan kondisi Malika. Ada Riga di sana. Riga, sejauh ini apa saja pemeriksaan yang sudah dijalani oleh Malika? Biasanya kasus penculikan anak seperti ini ada visum dan juga pemeriksaan psikologis, Nabil dan juga saudara. Yang rencananya keduanya ini akan dilakukan pada hari ini terhadap Malika Anastasia. Kemudian untuk Malika Anastasia sendiri, kalau tadi malam ini sempat dirawat di IGD Rumah Sakit Polri Kramat Jati, saat ini Malika sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Tadi kami sempat mengecek secara langsung seperti apa kondisi Malika. Memang Malika terlihat sehat dan juga ceria. Bahkan kami melihat beberapa kali ini Malika berpelukan dan bercanda bersama ibunya, seolah melepas rindu karena hampir 1 bulan Malika tidak bertemu dengan orang tuanya. Namun memang Malika ini masih harus dirawat selama kurang lebih 3 hari seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa memang saat ini masih ada proses yang harus dijalani oleh Malika. Selain itu, Nabil dan juga saudara, bahwa tadi ibu dari Malika ini menyatakan kondisi Malika ini lebih kurus dibandingkan sebelum ia menghilang, karena berdasarkan pengakuan dari Malika kepada ibunya, Malika ini kerap kali mendapat perlakuan yang tidak baik dari tersangka. Selain beberapa kali ia sering dimarahi, kemudian juga ia hanya diberi makan 1 kali dalam sehari. Bahkan ia disuruh memulung oleh tersangka yang seharusnya ini tidak layak dilakukan oleh anak di bawah umur. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Malika ini masih berusia 6 tahun, Nabil dan juga saudara. Selain itu, untuk update dari tersangka saat ini masih di dalam penyidikan Polres Metro Jakarta Pusat. Demikian Nabil, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Auriga Agustina atas informasinya, dan juga sebelumnya ada Adit. Terima kasih teman-teman atas informasinya.